Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan naik menjadi Rp107.340.172. Jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.000. Sisanya akan dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Nantinya jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.068 dan sisanya dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyampaikan uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi BPIH sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40% dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60%. Irfan menjelaskan BPIH yang diusulkan pemerintah naik karena pemerintah Arab Saudi menghapus layanan di tingkat B. Ia menyebutkan jemaah haji akan naik kelas kelayanan C yang lebih nyaman sehingga harganya juga mengalami penyesuaian. Selain peningkatan layanan, situasi ekonomi global juga berpengaruh terhadap perubahan biaya haji. Pemirsa, warga kategori desil 9 dan desil 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan akan dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor, hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Cina di Jakarta hari ini. Pemirsa, Menhan Syafri menerima kedatangan Laksamana Dong Jun di gedung Kemenhan, Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan mencakup pertukaran personil, industri pertahanan, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata. Pertemuan ini merupakan bentuk politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik. Ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan di era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf bertemu dengan Presiden Irak Nizar Muhammad Said Amidi dalam kunjungannya ke Baghdad. Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf tiba di Baghdad pada Rabu pagi. Pertemuan Ghalibaf dengan Presiden Irak membahas hubungan bilateral kedua negara, konflik regional,
membahas kerjasama negara-negara kawasan dalam menjaga stabilitas. Ya, pemirsa, sebelum bertemu Presiden Irak, Ghalibaf bertemu sejumlah pejabat Irak lainnya. Dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat, Irak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Iran, pemirsa. Penasihat Korps Garda Revolusi Iran Muhammad Reza Naqvi menyatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah keutuhan wilayah negara Iran. Naqvi juga menambahkan bahwa posisi strategis Selat Hormuz menjadi kartu as ekonomi dan militer Iran yang tidak tergantikan. هدفش رو کسی که این جنگ رو شروع کرده بیان میکنه. من میخوام چه بکنم؟ پیروزی زمانی میتونه حاصل بشه و موفقیت زمانی میتونه ادعا بشه که کسی که هدفی رو مشخص کرده به هدف خودش رسیده باشه. دو تا هدف اصلی در جنگ دولت امریکا اعلام کرده و اونم این که نظام ایران رو براندازی کنن و ایران رو تجزیه کنن. این هدف اولیه بوده. این هدف تو همون بعد به خودش شکست خورد. تصور خیلی کوتاه‌بینانه طبق همون خصوصیتی که عرض کردم اینها داشتن که ظرف 3 روز 4 روز مثلا نظام ایران رو براندازی میکنن و مثلا ایران رو تجزیه میکنن. یعنی تصور. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mendesak Selat Hormuz agar segera dibuka kembali. Dalam pernyataannya, Majid Al-Ansari juga mendukung agar negosiasi antara Amerika dan Iran dapat kembali berjalan untuk meredakan krisis regional. أولا الجهد الحالي هو منصب على نزع الفتيل الأزمة الحالية. نحن هنا نتحدث بكل وضوح عن التصعيد الذي تم بعد في خلال الفترة الأخيرة، وتضمن طبعا ما حدث من كسر وقف إطلاق النار والتهديدات في مضيق هرمز وإعادة إغلاق مضيق هرمز وكل ذلك. ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت
مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة